Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dan bebaskan. Salam jemaat Tuhan GKK Agung Gala dimanapun semuanya berada. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk beribadah. Karena itu saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita saat teduh sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Mazmur 117 ayat 1 hingga yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita datang dari Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Ibadah kita pada hari ini, kita mulai demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mau datang menyembah Dia. Dengan mau kita mengatakan segala kemuliaan dan hormat hanya untuk Dia. Sebab Kau besar ya Tuhan, perbuatanmu sungguh ajaib. Tiada yang seperti Engkau. Kau beri kemuliaan dan hormat, kuatkan suara pujian, kuatkan nama. Ku beri kemuliaan dan hormat, kuatkan suara pujian, kuatkan nama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, kuatkan suara pujian, kuatkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, kuatkan suara pujian, kuatkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
Sebelum lebih jauh kita masuk dalam ibadah ini, mari kita mengambil waktu berdoa sejenak untuk mengakui setiap dosa kita di hadapannya. Dia Bapa yang sungguh mengasihi kita. Dia mengerti setiap pergumulan kita akan dosa-dosa kita. Dan Dia Allah yang memampukan kita melepaskan setiap dosa-dosa itu. Mari bersama kita mengangkat pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi kita katakan, Engkau Bapa yang baik. Sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau yang sungguh baik bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Pada pagi siang hari ini kami mau datang kepadamu membawa setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengampuni, menyucikan setiap kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang sungguh berdosa ini, ketika begitu banyak hal-hal yang kami lakukan dengan kami sadari ataupun kami tidak sadari yang melukai hati-Mu ya Tuhan, melukai sesama kami. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Layakan setiap kami untuk masuk dalam ibadah-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah sebagai anugerah kita buat setiap kita yang telah mengakui dosa kita yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dan kita akan memperbarui komitmen kita melalui Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita setelah mengakui dosa dan pelanggaran kita, dan kita telah memperbarui komitmen kita. Kita akan bersama mengangkat pujian yang lirik lagunya diambil dari ucapan seorang laki-laki yang berasal dari Assam, sebuah desa di timur laut India. Ketika ia diminta untuk meninggalkan imannya kepada Kristus dengan diancam membunuh kedua anaknya, ia berkata, "Mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Kemudian setelah anaknya dibunuh, istrinya pun diancam dan dibunuh. Sebelum istrinya dibunuh, dia mengatakan, "Ku tetap ikut walau sendiri, kuta ingkar. Lalu setelah istrinya dibunuh, dia pun diancam untuk dibunuh. Tetapi seorang lelaki ini berkata, "Salib di depan, dunia ku tinggal, kuta ingkar. Kematian lelaki ini beserta keluarganya membawa dampak besar untuk penginjilan di daerah itu. Sang kepala suku yang membunuh keluarga itu akhirnya percaya kepada Kristus, serta kepala suku tersebut bertemu Yesus secara pribadi ketika ia membaca Injil. Kiranya pujian yang sama-sama kita nyanyikan ini menjadi komitmen kita bahwa mengikut Yesus adalah keputusan kita, kuta ingkar. Mari saya jemput kita kembali bangkit berdiri. Dengan bersuka cita kita mau mengatakan, "Mengikut Yesus keputusanku." Dari KPPK 214. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Baitnya yang ketiga. Di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal. Ku tak ingkar. Biarlah pujian ini terus mengingatkan kita untuk mengikuti Yesus sepanjang hidup kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Ibu Evangelis Ati. Kiranya setiap kita dimampukan untuk menjadi bejananya yang siap dibentuk melalui firman-Nya. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian ini. Bejanamu, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupan kami, Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu Tuhan, ku bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi
panggilanmu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini kami bejana-Mu Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu Tuhan, sempurna seperti-Mu. Sekali lagi katakan sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saatnya bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba yang Kau percayakan Tuhan, kiranya tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Biarlah yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sungguh-sungguh hanya berasal daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Cuma silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati di dalam Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ada kesempatan kembali Tuhan berikan bagi kita, walaupun hanya melalui layar televisi yang ada di hadapan Bapak Ibu, tetapi kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita, saya percaya Bapak Ibu sudah menyediakannya. Kita akan membuka Alkitab kita untuk menjadi landasan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada siang hari ini, yang terdapat dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Ada beberapa yang akan kita buka di dalam Alkitab untuk menjadi perenungan kita pada saat ini. Roma pasal 2 ayat 6 yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 berkata, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Diberkatilah kita yang membaca dan akan merenungkan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara-saudara yang diberkati di dalam Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini yaitu hidup di dalam ketekunan. Hidup di dalam ketekunan. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen tentunya kita memerlukan yang namanya ketekunan. Amin. Mengapa? Karena kita masih berada di dunia ini. Kita tidak akan lepas dengan namanya pencobaan. Kita tidak akan pernah lepas yang namanya penderitaan. Kita tidak akan pernah lepas yang namanya sengsara. Karena kita masih ada di dunia ini. Karena itu dibutuhkan sebuah ketekunan bagi kita orang percaya. Saudara terkasih, mari kita melihat lebih dulu apa yang dimaksud dengan tekun. Kalau dalam bahasa Yunani itu, tekun itu ialah hipomono. Yang artinya ialah terus berada di bawah
atau tetap. Terus berada di bawah atau tetap. Ketekunan itu bicara sesuatu yang terus-menerus atau menyala-menyala di dalam segala hal, di dalam persoalan hidup ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam bagian Alkitab yang khususnya tadi kita sudah baca, memang ada beberapa bagian yang akan kita buka hari ini untuk melandasi kebenaran firman Tuhan. Tapi saya ingin kita membuka satu persatu. Tadi kita sudah membacanya di Roma 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Saudara-saudara, Paulus menjelaskan bahwa ia akan membalas segala perbuatan manusia, entah itu baik atau entah itu jahat. Paulus menjelaskan bahwa ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan mereka. Yaitu hidup yang kekal pun akan diberikan kepada mereka yang tekun hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sangat luar biasa sekali. Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan. Karena itu mengapa hari ini kita diberi tema yaitu hidup dalam ketekunan. Karena yang pertama saudara yang akan kita belajar yaitu karena Tuhan membalas segala perbuatan manusia. Tadi saya sudah berkata bahwa Tuhan membalas segala perbuatan manusia, entah itu baik, entah itu jahat. Karena jelas sekali dalam Roma pasal 2 ayat 6 dan 7. Bahkan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13, saya ingin membacakan kepada kita, saudara-saudara, apa yang hendak harus dilakukan oleh umat Tuhan. Dikatakan 2 Tesalonika 3 ayat 13, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat yang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat yang baik. Suatu peringatan, suatu nasihat yang diberikan kepada umat manusia. Karena Tuhan membalas setiap perbuatan manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Paulus menjelaskan sesuatu kebenaran yang mendasar mengenai urusan Allah dengan manusia. Di mana Allah akan menghukum pelaku kejahatan dan memberikan pahala kepada orang yang berbuat benar. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 berkata, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Wow, saudara. Manusia dituntut untuk hidup sesuai dengan standar Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Sebab ia tidak mau dipermainkan, kata firman Tuhan. Allah tidak ingin dipermainkan oleh setiap ciptaannya. Tuhan melihat bahwa banyak orang mengaku menjadi pengikut Tuhan. Sudah dilahir barukan kembali. Dipenuhi dengan roh. Tetapi pada saat yang sama pun secara sadar ia bisa melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Secara sadar menabur untuk memuaskan keinginan daging sendiri. Galatia 5 ayat 19 sampai 20 menjelaskan. Inilah yang menjadi kekejian Tuhan, menjadi kemarahan Tuhan pada setiap manusia. Karena itu dikatakan Tuhan membalas segala perbuatan manusia. Karena itu manusia tidak boleh bermegah dalam dirinya. Mengapa? Karena Tuhanlah
yang menentukan hidup manusia. Kadang kita melupakan hal ini, saudara-saudara. Kita berpikir dan kita merasa bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, benar saudara-saudara. Kita berkata bahwa Tuhan itu pemurah pengampun, benar saudara-saudara. Tapi bagian ini kembali mengingatkan bahwa Tuhan tidak mau dipermainkan oleh ciptaannya. Hari ini kita bertobat, kita baik, besok kita tidak lagi melakukan hal yang sama. Besoknya kita lagi bertobat, besoknya lagi kita melakukan hal yang sama. Yesus berkata bahwa ia tidak mau dipermainkan oleh ciptaannya. Karena itu saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan membalas segala perbuatan manusia. Berhati-hatilah saudara-saudara dalam hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang adil di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan supaya jangan kita menipu diri kita sendiri. Sebab apa saudara-saudara? Karena orang demikian tidak akan menuai hidup yang kekal, tetapi kebinasaan. Jelas sekali dalam Galatia 6 ayat yang ke-8. Dan bahkan ditekankan di dalam Roma 6 ayat 20 sampai 23. Kematian bagi orang yang tidak setia kepadanya. Saudara-saudara, tentu kita semua tidak mau mengalami hal seperti ini. Amin. Tentu kita ingin bahwa hidup kita di dunia adalah hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, hingga pada saatnya nanti ketika kita berjumpa dengan Dia, Tuhan berkata bahwa engkau memperoleh kehidupan yang kekal, bukan kebinasaan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13 berkata, karena itu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara-saudara, kalau dalam hidup ini kita diingatkan supaya tidak jemu-jemu berbuat baik, maka lakukanlah itu di dalam kehidupan kita hari selepas hari sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kehidupan yang kekal. Banyak orang merasa bahwa dirinya diselamatkan, telah dimerdekakan untuk berbuat baik, itu tidak ada lagi. Saat-saat ini kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang sulit dalam hidup ini, di mana virus corona ini membuat banyak orang ekonomi semakin hari semakin menurun. Saya mendengar bahwa di Palu ada salah satu toko di mana pernah saya bekerja, saudara-saudara. Karyawannya itu tinggal berapa orang itu dibagi dalam satu hari itu ndak ada lagi. Mereka itu dari jam 8 sampai jam 3 ndak ada lagi, saudara-saudara. Sudah dipersempit. Karyawan yang 40 kini sudah menjadi tinggal 15 orang. Mengapa? Karena pemasukan sudah menipis. Keadaan sekarang inilah yang memperburuk, membuat manusia semakin hari semakin hidup di dalam kemerosotan, di dalam ketidakberdayaan, takut dengan penyakit. Mengapa? Karena kenyataan hidup seperti ini. Saudara-saudara, hidup dalam ketekunan karena Tuhan membalas segala perbuatan kita. Apa itu baik atau tidak baik? Semua ada balasan Tuhan. Tentu kita sekali lagi mau yang terbaik dalam hidup kita, amin. Karena itu dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab Tuhan adil dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam ketekunan, yaitu yang kita mau lihat, yaitu karena Tuhan itu setia. Bukan saja karena Tuhan membalas segala perbuatan manusia, entah itu baik atau itu tidak baik. Dikatakan juga bahwa karena Tuhan itu setia dalam hidup kita. Ibrani pasal 3 ayat 6
Saya ingin membacakan kepada setiap kita Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Saudara-saudara, Kristus sebagai anak yang menjadi kepala atau pemimpin di dalam kehidupan kita. Yang berarti bahwa ia sebagai anak, sebagai pemimpin bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Seperti di dalam keluarga ada kepala rumah tangga, ada suami, ayah bertanggung jawab penuh atas istri dan anak-anak dalam kehidupan hari lepas hari. Demikianlah Tuhan kita. Ia bertanggung jawab penuh atas kehidupan manusia. Kita harus tekun setia juga di dalam hidup ini. Sampai pada akhir perjalanan hidup kita. Tuhan mengatakan kesetiaan itu hendaknya ada dalam kehidupan kita manusia. Karena apa? Karena Tuhan lebih dahulu membuktikan kesetiaannya. Tuhan menyatakan kesetiaannya dan janjinya bahwa ketika kita pun setia sampai akhir, menyelesaikan pertandingan dengan baik, memelihara iman sampai pada akhirnya, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita. Saudara-saudara, tetapi sekarang ini banyak kenyataan. Banyak mereka yang meninggalkan imannya. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sangat disayangkan sekali saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, mereka yang meninggalkan imannya tidak akan ada di sana. Yaitu tidak akan ada dalam kerajaan Allah. Mereka tidak akan menjadi rumahnya lagi. Inilah yang dinyatakan dengan jelas melalui pernyataan di dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Rumahnya di sini mengacu kepada kita orang yang percaya, saudara-saudara. Orang-orang yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Yang imannya ialah iman yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Karena kita telah dimerdekakan di dalam Dia. Iman ini dinyatakan pada kepercayaan penuh kepada Anak Allah yang Maha Tinggi yang berdolat atas kehidupan kita. Mengapa hidup dalam ketekunan penting, saudara-saudara? Karena Tuhan itu setia yang harus kita pahami di dalam hidup ini. Karena itu kita harus tekun dalam mengikut Dia. Karena Tuhan itu setia adanya, saudara-saudara. Yesus harus menjadi satu-satunya fokus bagi orang percaya. Bahkan di dalam Ibrani 3 ayat 1 berkata begini. Sebab itu saudara-saudara yang kudus, yang mendapatkan bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Kesetiaan Tuhan dibuktikan sampai pada kematiannya di kayu salib. Dalam Filipi 2 ayat 8, kita diminta supaya mampu merendahkan diri. Hidup berkenan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita bertekun dan setia di saat-saat sulit seperti ini? Ada banyak penderitaan,
sengsara datang menerpa kehidupan kita, mampukah kita setia seperti Yesus setia di dalam kehidupan kita? Saudara, kita tahu siapa Ayub? Amin. Ia tidak asing lagi bagi kita. Dalam kehidupan Ayub ada hal yang indah yang kita pelajari. Dalam masa sengsara Ayub, dalam iman percayanya bahwa Tuhan adalah setia dalam hidupnya. Sekalipun ia dicobai dengan begitu berat, ia tidak menyangkal imannya. Ia tidak berkata bahwa Tuhan, aku tidak lagi percaya kepadamu. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, ia berkata bahwa aku percaya Tuhan ada bersama-sama dengan aku di tengah-tengah penderitaan. Dalam bagian yang sama, istri Ayub juga harus menjadi contoh bagi kita. Tapi bukan sesuatu yang harus kita teladani. Mengapa? Karena istri Ayub tidak seperti Ayub. Ayub dengan iman terus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi istrinya berkata, masihkah engkau tekun kepada Dia Allahmu? Kutukilah Dia. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jangan kita seperti istri Ayub. Sedikit saja penderitaan kita mulai jauh dari Tuhan. Sedikit saja masalah kita mulai ingin jauh dari Tuhan. Sedikit saja penderitaan kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Jangan, saudara-saudara. Karena itu Ayub berkata kepada istri, masa kita hanya mau terima yang baik-baik saja. Yang buruk kita tidak terima. Manusia pun pada kenyataan sekarang ini seperti itu, saudara-saudara. Mau terima yang baik-baik saja. Tapi kalau susah nggak mau terima, saudara-saudara. Padahal iman sangatlah dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita sampai di mana? Di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, sangat penting firman Tuhan menjadi dasar kehidupan setiap kita. Relasi iman kita berdasarkan firman Tuhan. Karena itu jangan jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan di dalam mengikuti Dia. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mengapa hidup dalam ketekunan? Karena Tuhan memberikan pahala kepada orang yang bertekun di dalam iman. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22, saudara-saudara. Dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan menyatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 dikatakan, di tempat itu mereka menyatakan kepada murid-murid supaya mereka bertekun. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata pada saat itu ada ujian yang sangat berat yang sedang dihadapi oleh murid-murid Tuhan. Ada ujian iman di dalam bagian ini. Sangat jelas dikatakan, saudara-saudara. Selama kita masih ada di dunia ini pun, tentu selama itu juga ujian, tantangan akan terus ada bagi kita orang percaya. Ketekunan iman kita akan terus diuji sampai pada akhir perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagai orang percaya harus tetap setia, berpegang teguh pada iman kita. Kita kepada Yesus Kristus. Dan berusaha menjauhkan diri kita kepada kemurtatan yang ada. Yang membawa kita kepada kebinasaan dalam kehidupan yang kekal. Kita meyakini bahwa Yesus di atas segala-galanya. Yesus lebih unggul dari nabi apapun. Dari utusan-utusan apapun. Ia adalah yang mulia. Bahkan paling mulia di antara malaikat-malaikat dikatakan. Karena itu apa yang membuat kita ragu? Apa yang membuat kita mundur? Apa yang membuat kita tidak meyakini Dia? Dia adalah orang yang paling
di atas dari segala-galanya. Saudara-saudara, untuk hidup dalam ketekunan itu tidak mudah memang, saudara-saudara. Tidak mudah. Sebagai orang percaya kita telah menyerahkan diri kita kepada Kristus dan tentunya kita akan ikut masuk dalam kerajaannya. Tetapi dalam kesetiaan kita mengikut Dia, ada masa-masa sulit yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Kita akan menderita, kita akan mengalami banyak sengsara karena hidup di dalam dunia ini penuh dengan kejahatan dan kita masih ada di dalamnya, saudara-saudara. Kita akan ikut berperang dalam peperangan rohani kita melawan kuasa kegelapan. Efesus 6 ayat 12 berkata begini, saudara-saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara dan seterusnya. Dilanjutkan pada ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara-saudara, inilah mengapa kita harus bertekun dalam hidup ini. Bertekun dalam iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan pahala kepada orang yang bertekun di dalam ujian yang ada ketika kita melewati masa-masa itu, maka Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan pahala diberikan kepada kita karena kesetiaan kita, karena ketekunan iman kita kepadanya. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita sulit untuk menghadapi kenyataan yang diperhadapkan kepada kita. Untuk mengadakan perjalanan itu sudah sulit. Untuk mengembangkan usaha itu sudah sulit. Orang yang sakit dianjurkan tidak perlu lagi, kalau tidak sakit parah sekali tidak perlulah bawa ke rumah sakit. Padahal butuh perawatan juga. Tapi inilah kenyataan yang kita hadapi. Bahkan saudara-saudara, banyak orang percaya sekarang ini mulai meragukan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mulai meragukan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan mereka berkata, di mana kuasa Tuhan? Di mana mujizatnya? Corona kok tidak berakhir-berakhir. Bahkan terus ada korban. Terus ada korban. Terus ada korban. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk membuktikan iman kita. Jangan kita lemah. Jangan kita terganggu dengan situasi yang kini sedang melanda banyak bangsa termasuk Indonesia, termasuk kita sendiri. Kita semua sedang diuji dan kita percaya bahwa ketika kita tekun dalam mengikut Dia, tekun dalam berharap kepadanya, maka ada Tuhan yang akan terus memampukan kita. Mengapa ada pahala yang Tuhan sediakan bagi kita? Mari kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 12. Wah, ini sangat luar biasa sekali saudara-saudara. Bukankah ini kerinduan kita? Amin. Memerintah bersama-sama dengan Dia. Ini suatu janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat pilihannya. Memerintah bersama-sama dengan Dia. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata, di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada. Ini adalah janji Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sebagai umat
Pilihannya mari kita hidup bertekun di dalam hidup ini. Kita menyatakan bahwa kita punya Allah yang setia. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan membalas segala perbuatan, entahkah itu baik, entah itu tidak. Dan kita mari mau menyatakan bahwa Tuhan memberikan pahala kepada orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi masihkah kita bertekun mengikut Dia? Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita di dalam kehidupan ini, janganlah kita menjauhkan diri dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan, dalam ibadah kita. Kita sekarang ini sedang beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi marilah kita dengan sungguh-sungguh menyediakan waktu kita, hidup kita untuk beribadah. Jangan menjauhkan diri. Jangan karena corona justru malah membuat kita malas beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita berkata tidak ada orang yang melihat. Tidak ada lose-losenya. Tetapi ada Tuhan. Tuhan berkata jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah yang ada. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita bertekun di dalam mengikut Tuhan. Kita bertekun di dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, kita akan menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Firman Tuhan pada siang hari ini telah kami dengarkan Tuhan. Dan ajar kepada kami supaya kami tetap bertekun di dalam hidup ini. Sekalipun banyak yang diperhadapkan kepada kami, peristiwa demi peristiwa, penderitaan demi penderitaan, sengsara datang menimpa kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan meteraikanlah kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Dan bawa kami supaya kami semakin hari semakin takut akan Tuhan. Dan semakin memberikan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi hamba percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan terus berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk firman ini. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Terima kasih atas hambanya dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebagai respon kita, mari jemaat saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa buat seluruh jemaat kita dalam pergumulannya, baik itu pekerjaan, studi, ataupun kehidupan keluarga. Mari sama-sama kita doakan. Yang kedua, mari sama-sama kita berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah yang saat ini sedang sekolah di rumah melalui media online ataupun media apapun yang digunakan dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir, bersama-sama untuk terus kita doakan untuk virus corona ini. Kita berdoa buat pemerintahan kita berdoa buat para aparat, para tenaga medis yang terus berjuang, dan juga bagi pasien yang sedang dirawat maupun keluarganya. Mari kita satu dalam doa. Bapa,
kembali kami datang kepadamu di pagi siang hari ini. Kami mau menaikkan setiap doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan jemaat di tempat ini ketika apapun yang menjadi pergumulan setiap kami, baik ketika kami bekerja, ketika usaha dan pekerjaan kami yang menjadi pergumulan kami mau datang dan bawa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membantu dan menolong setiap kami ya Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan keluarga kami lepas pribadi ya Tuhan. Apapun yang menjadi masalah setiap kami mau datang bawa kepadamu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami, kiranya Engkau terus yang menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat seluruh anak-anak di tempat ini ataupun anak-anak di luar sana yang sedang menjalani studi di rumah akibat virus corona ini ya Tuhan. Sarana prasarana media pembelajaran yang digunakan, Engkau yang memakainya, Engkau yang menyertainya ya Tuhan, sehingga tidak mengurangi hikmat belajar bagi setiap anak-anak dimanapun berada ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati tenaga-tenaga pengajar yang mengajar melalui media online ini ya Tuhan. Kami mau serahkannya semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan yang terakhir Bapa, tak henti-hentinya kami mau berdoa, kami mau menyerahkan buat virus corona ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa buat pemerintahan kami, Presiden kami Bapak Jokowi ya Tuhan, yang mengatur seluruh Indonesia ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi jalan keluar, apapun yang menjadi solusi buat masalah ini, kami mau datang kepadamu. Kiranya Engkau yang menyertainya ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolongnya. Kami juga mau berdoa buat seluruh tenaga medis yang sampai hari ini terus bekerja menangani pasien-pasien yang terdampak ya Tuhan. Tolonglah ya kiranya Engkau yang memampukan setiap mereka, menjaga setiap keluarga mereka yang mereka tinggalkan ya Tuhan. Sebagaimana juga kami mau berdoa buat pasien-pasien yang terkena virus ini ya Tuhan. Tolonglah jamah setiap mereka, sembuhkan setiap mereka ya Tuhan. Sehingga mereka bisa pulang dan pulih kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Dan tolong setiap kami, jemaat-Mu di GKK Donggala ini, ataupun seluruh Donggala dan sekitarnya ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong, menjauhkan kami dari virus dan bahaya ini ya Tuhan. Tolonglah setiap kami, ini doa kami, ini syafaat kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan semuanya ya Tuhan. Kami tahu Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Hari ini persembahan akan dijalankan 3 kali karena minggu yang terakhir, di mana 1 kantong yang terakhir untuk dana 1000. Sambil persembahan dijalankan, bersama-sama kita mengatakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Jemaat saya jemput bangkit berdiri, kita satu dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini Engkau masih memberikan setiap kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan bagi setiap kami setiap harinya ya Tuhan. Tapi biarlah melalui persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu, memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan, sehingga persembahan ini bisa dipakai akhirnya dengan penuh kebijaksanaan ya Tuhan. Ini doa kami terus menyerahkan kelangsungan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari jemaat kita masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Roh Kudus. Amin. Kita mengangkat pujian doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Ramlan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beraktivitaslah, bekerjalah, dan layanilah Tuhan dalam hidupmu dengan penuh sukacita dan penuh kekuatan. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa terus mencurahkan kasih setianya atas kita dengan memberikan tubuh yang sehat serta kuat, dan Dia terus mencukupi berbagai kebutuhan hidup kita. Tuhan Yesus menjaga, memberikan keamanan atas kita, serta mengampuni dan menebus kita dari berbagai dosa. Roh Kudus terus memberi damai sejahtera dan sukacita, serta mengingatkan segala sesuatu yang harus kita selesaikan. Allah Tritunggal penyertaannya sempurna atas kita dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silahkan duduk, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, ibadah hari ini telah terselesaikan. Selamat berhari Minggu, selamat bekerja dan percaya Tuhan menyertai kita. Aku